Apakah Sintayong itu akan ganti formasi timnas Indonesia setelah kalah dari Libya dan Iran? Memang dalam dua laga terakhir uji coba ya, Sintayong itu mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Nah, dalam pola ini, posisi penjaga gawang kemarin itu ditempati oleh Hernando Ari. Selanjutnya tiga back sejajar itu diisi oleh Rizky Ridho, ada Jordi Amat dan Elkan Bagot. Nah, sedangkan Yakob Sayuri itu ditempatkan sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan itu di sisi sebelahnya. Nah, untuk dua gelandang sentral itu diisi oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand itu bertugas sebagai playmaker mendukung guna dua penyerang Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Nah, formasi ini sempat mendapat apresiasi ya ketika timnas Indonesia itu kalah 1-2 dari Libya pada Jumat 5 Januari 2024. Nah, meski kalah, timnas Indonesia itu kemarin ya tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan itu juga mencetak peluang lebih banyak dibandingkan Libya. Namun di laga uji coba kontra Iran, nah timnas Indonesia itu tidak berdaya dan dihajar 0-5. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Sintayong tetap menerapkan formasi yang sama saat timnas Indonesia bertemu Irak di matchday pertama di grup D Piala Asia 2024? Nah, menurut prediksi saya, Sintayong itu sepertinya tetap menurunkan formasi yang sama ya. Hanya saja ada beberapa pemain yang nantinya berpotensi digeser ke bangku cadangan. Termasuk seperti Yakob Sayuri bisa digantikan oleh Sandy Walsh atau Asnawi Mangku Alam. Nah, jika Sean Patinama sudah tiba di Qatar setelah menjenguk sang ibunda, pemain yang satu ini juga dapat menggeser nantinya, yaitu adalah Pratama Arhan. Yang begitu juga di lini depan, Ramadan Sananta juga bisa masuk menggantikan Witan Sulaiman. Nah, sekarang harapannya ya timnas Indonesia itu dapat tampil optimal di Piala Asia 2024 sehingga target lolos ke 16 besar itu dapat tercapai. Dan juga ada informasi terbaru lagi ya, di mana keputusan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong yang mencoret Sadil Ramdhani dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 itu yang mendapat respon dari beberapa pengamat dan komentator sepak bola. Sebagian pengamat menilai Sadil itu sejatinya layak memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala Asia tersebut. Dan juga kalau saya pribadi memang agak sedikit mempertanyakan kalau Sadil dinilai kalah bersaing dengan Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri. Nah, kalau dibandingkan Egy ya, kalau saya itu tetap memilih Sadil sebenarnya. Ya karena Sadil itu memiliki kemampuan di atas rata-rata dan bahkan berkat kemampuannya tersebut penggawa Sabah FC tersebut ya kemarin itu mampu menjadi penyelamat timnas Indonesia dari kekalahan pada laga kualifikasi Piala Dunia kontra Singapura lalu. Memang mengejutkan kalau Sadil itu tersisih. Saya pikir ia menjadi salah satu winger terbaik ya yang ada di timnas saat ini. Nah, Sintayong membuat kejutan dalam susunan final timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ia mencoret Sadil Ramdhani dari timnya, sebagai gantinya itu adalah Adam Alis. Nah, karena faktanya ya bahwa selama ini Sadil itu merupakan salah satu langganan yang mengisi posisi winger di skema main squad Garuda. Ia selalu dimainkan oleh Sintayong itu sendiri. Lain halnya kalau Sadil ini hanya penghuni dan pemain di bangku cadangan. Nah, bahkan ketika main sebagai cadangan kemarin-kemarinnya ia juga menjadi cadangan utama padahal. Pertanyaannya, apakah tidak ada nama lain di sektor depan yang bisa dicoret dari 5 striker kita? Ya, seperti apa tanggapan kalian ditulis di kolom komentar, dan salam olahraga.